Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas tentang doa yang kita panjatkan, yang kita tujukan, alias kita mendoakan kedua orang tua kita, dengan judul hati-hati dengan doa ini. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin di dalam surat yang ke-31. Kemarin sudah kita baca bersama, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik. Jadi kita mendoakan kedua orang tua itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada mereka, sehingga sebagai salah satu balas budinya adalah mendoakan kedua orang tua. Pada ayat ini, fawassaynal insana, dan kami memberikan pesan, memberikan wasiat kepada manusia agar berbuat baik. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli walidayk. Jadi di sini perintahnya adalah al-insan, wa wassaynal insana. Al-insan artinya manusia. Sementara di dalam Al-Qur'an ada beberapa kata yang digunakan ketika membahas tentang manusia, yang salah satunya adalah al-insan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, manusia di dalam Al-Quran itu artinya bashar. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu salah satu ayat di dalam surah Kahfi, surat ke-18 ayat 110. Kul, katakanlah hai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian. Itu firman Allah yang memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya bahwasanya aku ini manusia seperti kalian loh. Maksudnya apa? Rasulullah seperti kita bisa meniru apapun yang Rasulullah lakukan, karena Rasulullah juga manusia. Karena Rasulullah diperintahkan untuk menjadi contoh uswah hasanah bagi kita sebagai manusia, maka Rasulullah adalah seorang manusia. Basyarum mislukum. Bashar ini seakar kata dengan basyaroh. Basyaroh itu adalah kulit. Maka manusia adalah makhluk Allah yang ditutupi atau diliputi dengan kulit. Berbeda dengan hewan, itu ditutupi dengan bulu-bulu, sementara manusia dengan kulit. Maka kata bashar di sini yang dimaksud adalah manusia secara fisik. Manusia yang kita lihat, yang kita rasa saat ini adalah bashar. Kita bisa melihat, kita bisa makan, bisa tidur dan sebagainya. Ini adalah bashar. Maka Rasulullah sebagai uswah hasanah bisa ditiru. Kenapa? Karena beliau adalah basyarum mislukum, manusia seperti kita. Jadi penggunaan kata manusia di dalam Al-Quran, yang pertama adalah bashar. Jadi secara fisik itu bashar. Kemudian yang kedua, yang digunakan, kata yang digunakan sebagai ungkapan manusia adalah al-insan. Sebagaimana ayat yang tadi sudah saya bacakan, wa wassaynal insana. Al-insan menggunakan kata insan. Ketika menggunakan kata insan, maka di sana yang dimaksud adalah perilaku atau hal-hal yang kita lakukan. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik. Jadi perintah untuk berbuat baik. Nah, perbuatannya ini maka menggunakan kata insan. Misalnya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ketika orang berperilaku
amal soleh, dia berperilaku iman, kelakuannya gitu loh, perbuatannya, maka menggunakan kata insan. Nah, jadi insan ini lebih kepada perbuatan kita dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan kata insan ini khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna. Ada hidung, lubangnya 2, menghadapnya ke bawah, enggak ke atas misalnya. Tangan kanan, kiri dan sebagainya, ini semua sudah settingan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang sempurna. Maka kata yang kedua yang digunakan di dalam Al-Qur'an ketika membahas tentang manusia adalah al-insan. Sementara yang ketiga yang digunakan di dalam Al-Qur'an adalah an-nas. Artinya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya ayyuhan nasu budu. Hai para manusia, ubudu, sembahlah. Ya ayyuhan nas. Ini surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, jadi ketika perintahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang digunakan adalah kata annas. Kalau dia tidak beribadah, maka akan masuk neraka yang waquduhan nas wal hijarah. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia, annas wal hijarah, dan bebatuan. Jadi ketika ngomongin peribadatan, yang digunakan di sini adalah kata annas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi Allah itu menciptakan manusia bersuku-suku. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, kata annas. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini yang tujuan akhir annas adalah lita'arafu, saling mengenal. Maka annas ini hubungannya adalah hubungan sosial. Jadi kalau bashar ini lebih ke fisik, kita sebagai manusia, al-insan itu psikologisnya, perbuatannya dan sebagainya. Sementara annas ini adalah sosiologis. Jadi berhubungan kita dengan orang lain itu adalah annas. Maka waquduhan nas, bahan bakar api neraka adalah annas, manusia. Kenapa? Ketika kita sebagai manusia ibadahnya hanya ibadah mahdhah, tidak ibadah ke sesama, tidak sedekah, bukan hanya sedekah saja, tapi setelah itu menyakiti orang lain dengan sedekah kita jangan. Bahkan qaul ma'ruf, perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah kemudian diikuti dengan caci maki. Maka sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang digunakan kata annas itu, kita harus bisa bersosialisasi dengan orang lain. Maka ada istilah hablum minallah, hablum minan nas. Bukan hablum minal insan atau hablum minal bashar, tapi hablum minan nas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kajian kita pagi ini, karena ini kebetulan pas pagi, semoga bisa bermanfaat. Kita bisa sedikit mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dengan kosakata yang digunakan, yaitu al-bashar, an-nas, dan al-insan. Semoga kita semua menjadi insan kamil dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.